Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma Zahra. Saya akan menjelaskan materi tentang dikotomi dalam bahasa secara sepengetahuan dan sepemahaman saya. Saya akan menjelaskan tentang 3 hal dasar dalam materi ini, yaitu yang pertama, langui dan parol, yang kedua, kompetensi dan reformasi, dan yang ketiga, struktur dalam dan struktur luar. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari dikotomi. Dikotomi adalah 2 pengertian yang berbeda tapi saling berhubungan. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu langui. Langui merupakan keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat bahasa. Contohnya adalah ketika kita menggunakan bahasa Indonesia karena kita tinggal di negara Indonesia dan pastinya memahami bahasa di negara sendiri. Dan saya akan menjelaskan apa itu parol. Parol adalah tuturan atau relasi dari language atau bahasa. Contohnya ketika apa yang sudah kita pikirkan secara di dalam otak kita dan kita sampaikan atau tuturkan sepertinya dalam bahasa. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan langui dan parol. Kalau langui itu produk sosial dari kelompok sosial, pasif atau menerima, dan juga dia abstrak. Sedangkan parol itu individual, bervariasi atau berubah-ubah, aktif dan juga konkret. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu kompetensi dan reformasi. Kompetensi adalah pengetahuan penutur dan pendengar mengenai bahasa mereka yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan dan memahami kalimat yang belum pernah didengar sebelumnya. Ada juga kompetensi berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan sedangkan performansi adalah aktualisasi bahasa, maksudnya pengetahuan bahasa atau kompetensi diwujudkan dalam bentuk tutur atau ucapan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kompetensi dan reformasi tidak selamanya sejalan. Apabila kompetensinya bagus, maka belum tentu reformasinya bagus. Maksudnya kemampuan dalam menyampaikannya. Jika kompetensinya tidak bagus, maka reformasinya juga pastinya tidak bagus. Dan faktor-faktor yang memengaruhinya itu yang pertama adalah fisik, ketika ada gangguan pada alat bicara. Yang kedua psikologis atau keadaan jiwa, dan yang terakhir lingkungan bawaan. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalam atau deep struktur yang merupakan struktur yang dianggap mendasari kalimat dan mengandung semua informasi yang diperlukan, dan biasanya ini mengandung kalimat aktif. Contohnya, ibu mencuci pakaian. Sedangkan struktur luar atau surface struktur adalah struktur yang tampak dalam tuturan nyata yang menggambarkan urutan bunyi, kata, frasa, dan juga kalimat. Contohnya, ibu mencuci pakaian, kata kerjanya yaitu mencuci, dari kalimat aktif bisa menjadi kalimat pasif, menjadi pakaian dicuci ibu, dan bisa juga menjadi kalimat tanya, seperti siapa yang mencuci pakaian. Sekian itu saja penjelasan dari materi dikotomi dalam bahasa ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari ucapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.